Ini terdiri atas lipid dan protein. Kalau untuk proteinnya, A-nya nih ada di sini, yang ini. Ini sitoplasmanya. Ini ada ekornya, dia punya ekor atau flagellum. Ini membuat Oke, sekarang kita akan masuk ke D, bagian-bagian dari sel. Oke, bagian-bagian dari sel di sini aku punya gambar ya, kayak gini. Nah, ada banyak ya. Kalau misalnya kita mengamati di bawah mikroskop, ternyata sel ini tersusun atas membran sel yang mengelilingi nukleus dan juga sitoplasma. Bagian penyusun tersebut merupakan 3 bagian utama dari suatu sel. Nah, jadi kan dia bilang nih, kalau sel itu tersusun atas membran sel yang mengelilingi nukleus. Kan ini nukleus. Ini nukleus ya. Khususnya ini intinya. Yang mengelilingi nukleus dan sitoplasma. Sitoplasma ini yang di sini-sininya. Nah, ini membrannya, membran sel. Nih. Jadi dibungkus gitu. Kita bisa lihat di gambar. Di sini di bagian-bagiannya ada badan Golgi, ada sitosol, ada periksisom, membran plasma, kromatin, nukleolus, lisosom, selubung nukleus, nukleusnya, porinukleus, sentrosom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, mitokondria, sitoskeleton dan lain-lain. Oke. Nah, di bab 1 ini tentang sel, di sini kan ada membran sel atau membran plasma. Boleh nih yang ini ya. Nah, membran plasma ini adalah termasuk dari bagian dari komponen si sel. Dia tuh bentuknya kayak gini. Membran sel ini merupakan lapisan terluar dari sel ya, dia yang membungkusnya, yang membatasi isi sel dengan lingkungannya. Bahan penyusun utama membran sel adalah lipid dan protein. Ya, jadi dia terdiri atas lipid dan protein. Atau protein ini lipoprotein. Membran sel terdiri atas lapisan ganda bilayer fosfolipid. Fosfolipid adalah kesatuan lipid bersama fosfat. Fosfat sebagai kepala bersifat hidrofil atau suka air, dan lemak sebagai ekor bersifat hidrofob atau menolak air. Pada bilayer fosfolipid ini terdapat molekul protein yang membentuk pola mozaik sehingga diistilahkan dengan model mozaik fluida. Nah, kayak gini kan bentuknya ya. Kan tadi ada fosfat dan lipid ya, karena dia tuh terdiri dari fosfolipid. Ada fosfat, terdiri dari fosfat dan juga lipid. Nah, fosfat ini dia sifatnya apa? Hidrofil, suka air. Sedangkan kalau lipid dia hidrofob atau menolak air. Apa sih fungsinya? Nah, kalau misalnya kita lihat ini nih, bentuk ini sama ini, dia bentuknya jadi kayak gini. Gitu ya. Jadi dia bentuknya kayak gini sampai jadi panjang gitu kan. Nah, yang ini kita ganti warnanya. Yang ini adalah fosfat. Jadi dia suka air. Yang bagian bawahnya ini lipid, dia nggak suka air. Jadi ketika bentuknya seperti ini, susunannya begini, ini kan suka air, dia bisa berenang nih, gampang berenang-berenangnya. Tapi dia pas masuk ke sini airnya dia nggak bisa, karena si lipid ini sifatnya menolak air gitu. Terus karena dia bentuknya kayak gini, susunannya begini, lucu banget ya. Jadi disebutnya istilahnya model mozaik fluida. Nih, kita bahas sedikit. Ini yang bulat-bulat hijau ini adalah rantai karbohidrat bahasa Indonesianya. Rantai karbohidrat. Terus yang ini yang bentuknya kayak bibir, ini namanya protein membran ya. Terus yang kuning-kuning ini adalah kolesterol. Terus ini kan ini ya, itu adalah membran sel. Terus yang ini nih, yang bulat-bulat begini, ini adalah protein perifer.
gitu. Jadi ini kan fosfat dan lipid. Nah, kalau satuannya kayak gini, ini berarti disebutnya fosfolipid ya. Jadi kalau misalnya kita perbesar lagi di sini seperti ini kan fosfolipid nih segini, ya kan? Nah, ini terdiri atas yang kepala gini disebutnya kepala polar. Terus yang ini segini nih, ekor-ekornya disebut juga ekor asam lemak non-polar. Ekor asam lemak non-polar. Terus bawahnya lagi kepala polar lagi. Gitu. Ini bagian membrannya. Bagian membrannya itu di mana kalau di sel? Di sini ya, yang melapisi si selnya ini, bungkusnya. Gitu. Jadi terdapat beberapa macam protein membran, diantaranya protein integral dan juga protein perifer. Tadi mana tuh protein perifer? Yang ini ya. Ini. Dan protein membran. Protein integral disebut juga protein intrinsik atau protein membran atau membranase yang tertanam ke dalam lipid bilayer. Sedangkan protein perifer disebut juga protein ekstrinsik. Protein ekstrinsik terikat secara longgar pada permukaan membran. Selain itu ada juga protein transport, protein pembawa, dan juga protein kanal. Jadi kalau misalnya diingat lagi protein yang tadi kan ada 2 protein ya. Ingat lipid si membran ini terdiri atas lipid dan protein. Kalau untuk proteinnya ada protein integral, protein perifer. Protein integral disebut juga protein intrinsik atau membran. Nah, sedangkan protein perifer berarti ekstrinsik gitu ya. Terus ada juga nanti protein yang lain ya. Ada protein apa tadi? Transport. Terus protein pembawa dan kanal dan lain-lain. Tuh, ini untuk membran selnya aja. Sifat membran sel adalah semi permeable. Kita masih ngebahas tentang membran sel ya. Oke, kita akan cari tahu dulu tentang membran sel. Kan kita udah tahu nih strukturnya kayak seperti ini. Nah, sekarang yaitu sifatnya kayak gimana? Sifat dari membran. Sifat membran sel itu ternyata adalah semi permeable. Semi permeable. Artinya mudah dilewati oleh molekul air atau zat yang terkandung di dalamnya ya. Membran sel ini juga bersifat selektif permeable. Jadi hanya yang dapat dilewati oleh ion dan molekul polar tertentu. Dia emang gampang sih dilewati air, tapi dia juga selektif, jadi dia juga pilih-pilih gitu ya. Terus membran sel ini juga berperan. Perannya apa? Ini kan sifat. Berperannya sebagai pergerakan ion untuk atau molekul dari dalam ataupun dari luar sel. Gerakan molekul atau ion yang terjadi pada membran sel ini terjadi melalui proses difusi, osmosis, transfer aktif, eksotesis, dan endositosis. Jadi kan dia ini berfungsi untuk pergerakan ion atau zat tertentu ya, atau molekul boleh. Molekul ini kan zat ion atau molekul ini bisa cair, bisa gas juga. Nah, gerakan molekulnya ion ini ada prosesnya. Prosesnya apa? Prosesnya itu bisa berbentuk difusi, terus prosesnya osmosis, terus juga prosesnya bisa transport aktif, terus bisa juga eksitosis dan endositosis. Oke? Difusi dan osmosis digolongkan sebagai pergerakan pasif. Wow. Kenapa sih dia disebut dengan pergerakan yang pasif? Karena dia tidak membutuhkan energi, tidak butuh energi ketika melakukan
pergerakan tersebut. Sedangkan untuk transport aktif, eksositosis ya, wah gimana nulisnya salah. Eksositosis dan juga endositosis itu itu dibutuhkan energi, sehingga disebut pergerakan yang aktif karena dia butuh energi. Oke. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih dari peran-peran pergerakan ion atau molekul yang dilakukan oleh membran sel. Kita akan cari tahu tentang apa itu difusi, osmosis, transport aktif, eksositosis, dan juga endositosis. Sekarang kita akan ngebahas tentang difusi ya. Difusi itu apa sih? Nah, ternyata difusi itu adalah pergerakan atom atau molekul berupa gas atau cairan yang dia tuh bergerak. Jadi karena atom si molekul ini bergerak dari larutan. Dari mana? Larutan yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah, gitu ya. Pergerakan tersebut terjadi melalui membran semi permeabel. Contohnya, ini ada gambar. Ini tinta nih. Ini ada tinta dimasukkan ke dalam air. Tinta itu, dia itu konsentrasi tinggi. Jadi ini tuh lebih tinggi daripada apa? Daripada si air. Nah, ketika si tinta ini dimasukkan ke dalam wadah, maka dia akan langsung menyebar seperti ini ya. Menyebar gitu. Hingga memenuhi si larutan ini. Apa sih? Airnya. Nah, ini adalah sebuah pergerakan difusi. Difusi ini didorong oleh energi kinetik yang dimiliki oleh molekul. Jadi, si tinta ini, cairan ini, dia memiliki energi kinetik yang memungkinkan dia untuk terdorong ke sana ke sini memenuhi si larutan air. Misalnya apa? Contohnya lagi, ketika seseorang menyemprotkan obat anti nyamuk atau minyak wangi, maka molekul-molekul yang disemprotkan akan bergerak memenuhi seluruh ruangan. Gitu. Terus kecepatan difusinya nih, kecepatan dari si yang berkonsentrasi ini menyebar, ini bergantung pada beberapa komponen. Apa kecepatannya? Kecepatan difusi dipengaruhi oleh yang pertama ada suhunya. Gimana nih suhunya? Dingin, hangat, sedang. Lalu ukuran molekulnya ya, dan tipe molekul yang berdifusi menentukan kecepatan ya. Gitu. Molekul-molekul menyebar lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu yang rendah. Gitu. Semakin tinggi, makin cepat. Sedangkan untuk molekul-molekul yang kecil ya, secara ukuran berdifusi lebih cepat daripada molekul yang besar. Ini semakin kecil berarti semakin cepat. Gitu. Pengambilan oksigen oleh sel melalui respirasi seluler merupakan salah satu contoh difusi. Nah, difusi ini juga dibagi menjadi dua macam. Difusi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah difusi sederhana. Dan yang kedua adalah difusi berfasilitas atau difusi dipermudah. Berfasilitas atau dipermudah. Difusi sederhana ini melalui membran atau difusi sederhana, identik dengan pengertian difusi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalnya yang tadi di atas-atas ini, yang ini nih, nah itu tuh maksud dari difusi sederhana. Sedangkan kalau misalnya difusi berfasilitas, ini dapat diartikan sebagai transportasi zat yang dibantu oleh molekul pembawa yang mirip pori-pori dan bagian dari membran plasma. Molekul pembawa ini atau kita sebut dengan molekul carrier merupakan protein integral yang membentuk saluran sehingga dapat mempercepat transport zat. Contoh difusi berfasilitas adalah transportasi ion kalium dari luar sel ke dalam sel. Konsentrasi ion kalium di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Gitu. Jadi kalau difusi berfasilitas ini, dia perbedaannya dia ada molekul pembawanya ya, atau disebut juga carrier. Gitu.